Astungkara, salam sejahtera. Kali ini sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Saya ingin berbagi pengalaman misterius sekaligus menakjubkan. Sebuah perjalanan untuk mempelajari teknologi dari masa lalu. Semaju apakah teknologi nenek moyang kita? Mari kita mulai petualangan ini dari timur Pulau Jawa, di sebuah hutan bernama Baluran. Kali ini saya ditemani oleh Mas Budi, seorang peneliti, Mbak Ani, seorang filolog, dan Mas Sigit, seorang budayawan. Perjalanan kami awali dari Sidoarjo, memakan waktu sekitar 2 jam hingga keluar exit tol Gending. Kami berjalan ke timur hingga melewati PLTU Paiton. Dan jalan lagi sejauh kurang lebih 3-4 jam menuju desa kebangsaan Wonorejo, Banyu Putih, Situbondo. Sesampainya di sana, kami pun istirahat, mengisi tenaga untuk melanjutkan ekspedisi di esok hari. Pagi pun tiba, kami melanjutkan ekspedisi menuju hutan Baluran. Kami melewati perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Daerah yang kami teliti melewati beberapa desa, yaitu Desa Bajulmati, Watu Kebo, dan Maelang. Secara toponimi, Bajulmati berarti buaya mati. Watu Kebo yaitu batu sebesar kerbau, dan Maelang berarti yang sengaja dihilangkan. Tujuan kami hari ini adalah menuju Desa Maelang, karena kami penasaran apa sebenarnya yang dihilangkan atau disembunyikan di desa tersebut. Sebelum ke sana, kami mampir untuk laporan di keamanan hutan di Desa Bajulmati. Sesampainya di sana, kami menemui sebuah batu yang cukup menarik. Batunya besar, tetapi ada lubang-lubang yang seukuran dan tertata rapi. Berdasarkan pengamatan kami, tentunya ini merupakan buatan manusia. Kemungkinan ini merupakan sebuah tetenger atau penanda. Biasanya, tetenger yang menandakan orang meninggal. Pada batu tersebut terdapat 5 lubang yang mungkin saja menandakan jumlah dari orang yang meninggal. Bisa jadi satu keluarga. Sekali lagi, ini bukan suatu kepastian, tetapi hasil analisa kami. Kalau menurut kalian, kira-kira ini apa ya? Isi di kolom komentar ya. Selanjutnya, kami berjalan-jalan sambil memanaskan kaki sebelum masuk ke hutan, menikmati pemandangan alam yang sungguh indah, pohon-pohon tinggi, dan sungai yang jernih, sembari menikmati nyanyian dari burung-burung. Sungguh menakjubkan. Akhirnya, kami tiba di Desa Maelang. Kami disambut oleh warga dan izin untuk parkir kendaraan. Kami mempersiapkan peralatan yang akan kami bawa menuju hutan. Bismillah. Kami pun memulai petualangan. Kali ini, kami juga ditemani oleh Bu Titin, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Banyuwangi. Kami melewati perkebunan milik warga. Ada kebun mangga,
dan ada juga kebun jagung. Kami terus berjalan menuju ke utara, menuruni lembah, menyeberang sungai, dan naik menuju bukit yang lain. Setelah menaiki bukit, kami melewati hutan jati yang tampak kering. Kebetulan, kami melakukan petualangan ini pada peralihan musim, yaitu musim kemarau ke musim hujan. Jadi, rumput-rumput juga masih belum tumbuh. Hutan pun tampak terang. Untuk Anda ketahui, hutan jati ini adalah hutan milik perhutani. Sembari memastikan jalan yang kami lewati, kami istirahat di gubuk kayu. Untung, ada warga yang sedang mencari kayu bakar dan rumput. Kami pun ditunjukkan jalan menuju tempat yang kami cari. Kali ini kami melewati sungai yang tampak kering. Menurut Mas Sigit, sungai ini bukan sungai utama, melainkan sungai bantu. Sungai ini akan terisi secara otomatis jika sungai utama meluap, sehingga tidak terjadi banjir di sisi hilir. Canggih ya? Menurut kalian, ini merupakan rekayasa manusia atau terbentuk secara alami? Tak bosan-bosannya kami naik dan turun bukit. Mungkin kalian penasaran, sebenarnya apa sih yang kami tuju? Jangan beranjak dulu ya, karena saya akan menceritakan alasan kenapa kami melakukan perjalanan ini. Perjalanan ini berawal dari sebuah cerita masyarakat, bahwa terdapat tempat yang angker di dalam hutan. Tempat itu bernama Gua Macan. Tidak banyak orang yang berani menuju Gua Macan itu. Apakah Gua Macan memang terdapat macan? Ternyata tidak ya guys. Gua Macan itu adalah sebuah istilah untuk menandakan bentuk dari gua tersebut. Biasanya guanya pendek. Ada pula istilah yang sejenis, seperti gua ketek atau kera, maupun gua ulo atau ular. Gua ulo biasanya memanjang seperti ular. Jadi, karena penasaran, kami mencoba melihat gua tersebut. Ingat ya guys, jangan coba-coba melakukan kegiatan semacam ini sendirian, kecuali Anda sudah profesional. Baru saja, kami menemukan relief mirip kaki buaya. Apakah ini merupakan tanda dari tempat bernama Bajul Mati? Tak jauh dari relief Bajul Mati, kami menemukan relief lain di sisi bukit. Terlihat relief seperti sekumpulan gunung. Menarik ya? Kami pun mendengar ada suara sungai. Saya menghampiri sumber suara tersebut, sembari mengisi ulang botol kami. Sesampainya di sungai, kami melihat ada suatu hal yang menurut kami unik di sisi sungai. Kami melihat terdapat susunan batu yang tersusun rapi. Kami menduga susunan batu itu adalah plengsengan. Ternyata nenek moyang kita hebat ya, sudah mengerti teknologi mencegah erosi. Tak terasa kami sudah berjalan kurang lebih 2 jam. Sampai-sampai Mas Budi basah kuyup oleh keringat. Tapi semua capek itu tidak begitu terasa, karena tertutup oleh rasa penasaran kami. Semakin jauh kami melangkah, semakin indah pula suguhan pemandangan dari dalam hutan baluran. Kami pun menaiki sebuah bukit yang cukup unik.
Letak keunikannya adalah bukit ini tampak gundul. Sama sekali tidak ada pohon yang tinggi, yang berarti tanahnya tidak dalam, atau akar dari pohon tidak mampu menopang batang yang tinggi. Boleh dibilang, bukit ini adalah bukit batu. Sambil jalan, kami melihat sesuatu lagi, seperti susunan batu yang tampak rapi, memanjang, dan datar. Batu ini cukup panjang, sekitar setengah lapangan sepak bola. Menurut kalian, ini batu apa ya? Tak jauh dari batu tersebut, akhirnya kami sampai di Gua Macan. Akhirnya, lelah kami terbayar ketika sampai di Gua Macan. Kami pun istirahat sejenak sambil melihat-lihat sekitar Gua Macan. Bisa kita lihat, pintu gua ini tidak besar, cukup untuk satu orang. Ruangannya juga tidak begitu luas dan cenderung pendek. Cocok seperti yang kami duga dari awal tentang penamaan Gua Macan. Di dalam gua, Mas Budi menemukan lapisan yang diduga mirip sekali dengan kayu. Terlihat di lapisan kayu itu sudah mulai lapuk. Dan ketika dipegang, benar-benar mirip dengan kayu. Struktur kayu ini seolah-olah menopang sesuatu di atasnya. Kami pun diajak oleh Mas Sigit untuk melihat-lihat sisi lain dari Gua Macan. Saya makin takjub dan sungguh senang sekali. Saya melihat batu yang tersusun rapi dengan ukuran yang mirip, seperti susunan bataku. Di atas susunan batu yang mirip bataku tersebut, sebenarnya adalah lubang yang tertutup oleh tanah. Bisa jadi itu adalah memang lubang angin. Menarik bukan? Kira-kira menurut kalian, susunan bataku tersebut sebenarnya apa ya? Tulis di kolom komentar. Lanjut ke sisi yang agak jauh. Terlihat dengan jelas lapisan-lapisan batuan yang berbeda dan sangat rapi. Masih ada lapisan mirip bataku. Kemudian di atasnya terdapat lapisan kayu dan batu yang sangat lurus. Indah bukan? Setelah melihat-lihat sekitar goa, teman-teman dari suku Osing juga ikut melihat-lihat di dalam goa. Di dalam goa, kami melihat ada lubang dengan diameter sekitar 30 cm. Di atas lubang tersebut, terdapat lapisan berwarna hitam, seolah-olah seperti bekas asap pembakaran. Sayangnya, kami tidak membawa robot untuk melihat masuk ke dalam lubang tersebut. Di mulut gua juga tidak kalah menarik. Bisa dilihat, ada relief mirip punggung buaya. Coba Anda perhatikan dengan seksama. Di dalam gua ini, udaranya cukup sejuk dan tidak pengap. Enak sekali untuk tempat istirahat. Selanjutnya, kami mengamati atap dari goa. Dan kami lagi-lagi takjub. Strukturnya mirip sekali dengan semen. Iya, semen. Ciri-cirinya sangat mirip. Berwarna abu dengan campuran kerikil dan pasir. Sama seperti di samping goa tadi. Lapisan ini juga membentang luas, seolah seperti atap. Jika kita lihat, tebal dari lapisan yang diduga semen ini sekitar kurang lebih 1 meter.
Bisa Anda bayangkan, semen setebal 1 meter sepanjang hampir seluruh bukit. Luar biasa. Melanjutkan di sisi goa, kami mendapati ada ruangan berbentuk setengah lingkaran. Di dinding ruang tersebut tampak batuan yang mirip seperti bata merah, tersusun dengan sangat rapi. Kira-kira ini dulu apa ya? Tanaman berduri kami lewati, hingga akhirnya kami melihat terdapat lubang di bagian atap. Lubang tersebut diduga adalah sebuah saluran pembuangan air dari atas atap. Bentuknya unik, mirip seperti keong. Di masa sekarang, pipa seperti keong ini banyak dijumpai pada pembangkit listrik tenaga air. Di bawah pipa ini diduga adalah tempat penampungan air hujan. Sepertinya orang-orang zaman dulu memanfaatkan air hujan untuk makan dan minum. Seperti kita tahu bahwa air hujan merupakan air murni yang sangat baik untuk kesehatan. Air hujan memiliki TDS atau Total Dissolved Solid yang sangat rendah. Artinya, sedikit sekali terkontaminasi benda asing bahkan polusi. Di zaman sekarang, teknologi penampungan air hujan ini biasa disebut dengan rainwater harvesting. Di sekitar dinding saluran air tersebut, Mas Budi mencoba untuk menganalisis batuan yang ada. Diduga, batuan yang ada di sekitar dinding saluran pembuangan merupakan endapan tanah yang mengeras. Bisa kita lihat, batuan itu mudah sekali untuk diambil dan mudah sekali untuk dihancurkan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menganalisis batuan-batuan yang kami dapatkan dari dalam dan sekeliling gua. Masih banyak sekali penelitian lanjutan yang bisa kita lakukan, seperti analisis batuan, teknologi lidar dan pemetaan, analisis karbon untuk menentukan usia situs, dan masih banyak lagi penelitian yang lain. Matahari sudah mulai tenggelam. Hari sudah mulai sore. Waktunya kami untuk pulang sebelum hutan semakin gelap. Hampir saja kami tersesat karena lupa jalan. Berhubung di hutan tidak ada GPS, kami harus mengingat-ingat. Beruntung lagi, kami menemukan buah cempedak di tengah hutan. Kami pun menikmati buah cempedak sambil menunggu pencerahan datang. Akhirnya, kami pun menempuhkan jalan pulang. Karena waktu sudah cukup panjang, video ini akan dilanjutkan ke part 2 ya. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Terus belajar supaya makin ahli. Salam.